Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat ilmu, nikmat rezeki, dan juga Allah berikan kita hingga sampai saat ini nikmat yang sangat berharga ya, yaitu Allah berikan kita nikmat kesempatan ya. Pada kesempatan hari ini Ananda bertemu kembali dengan Pak Hadi dalam rangka bertolabul ilmi, menuntut ilmu. Ananda yang soleh dan solehah, di pertemuan hari ini kita akan bersama-sama kembali melanjutkan materi KMD, materi kemuhammadian kita ya. Insya Allah ini adalah pertemuan pagi yang kesekian kalinya. Insya Allah kalau nggak salah ini adalah pertemuan yang keempat kalinya ya. Ananda soleh dan soleha, Pak Adi berharap semoga kalian sudah dalam keadaan siap ya, siap mendengarkan, khusyuk ya atau konsentrasi, sehingga apa yang ingin kita pelajari hari ini, yang ingin Pak disampaikan, kalian bisa mengambil manfaat, kalian bisa mengambil ilmu dari yang ingin Pak disampaikan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana supaya ilmu yang kita dapatkan ini bisa diamalkan ya, sebagaimana pohon yang tidak berbuah ini kurang manfaatnya ya. Jadi jika kita menanam pohon, kita mengharapkan buah daripada pohon yang kita tanam itu. Ananda solih dan soleha, nih ya, materi kita ini adalah bab yang kedua ya. Ini bab yang kedua dengan tema Muhammadiyah di lingkungan tempat tinggal. Ya, kita akan mengenal dari judul ini ya, bagaimana Muhammadiyah di lingkungan tempat tinggal. Ananda yang soleh dan soleha, seperti apa sih peran atau kiprah daripada Muhammadiyah di lingkungan tempat tinggal? Di lingkungan tempat tinggal apa maksudnya? Ya, secara umum, baik dalam kehidupan negara, dan yang paling kecil adalah di tempat lingkungan kalian, ya, tempat tinggal kalian masing-masing. Ya, kita akan mengenal apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah di lingkungan atau tempat tinggal kita masing-masing, ya, atau di sekitar kita. Ananda yang soleh dan solehah, kita akan mengetahui dasar gerakan Muhammadiyah ya. Apa itu dasar gerakan Muhammadiyah? Dasar gerakan Muhammadiyah itu adalah sesuatu yang mendasari, yang menjadi motivasi bergeraknya Muhammadiyah ya. Ananda perlu mengetahui bahwasanya organisasi Muhammadiyah ini adalah sebuah gerakan ya. Kenapa dikatakan gerakan? Karena memang Muhammadiyah ini bergerak, ya kan? Bergerak dalam hal apa? Banyak ya. Bergerak dalam hal organisasi, ya kan? Nah, begitu banyak organisasi Muhammadiyah di lingkungan kita. Ya, kalau di Gunung Terang, ini kalian mengenal ada SDIT Muhammadiyah. Ini bergerak dalam hal pendidikan. Tujuannya adalah mencerdaskan bangsa ya, mencerdaskan generasi penerus bangsa. Dalam hal amal usaha ya banyak juga ya, dalam bentuk menyantuni anak yatim misalnya ya. Nah, kemudian dalam hal pelayanan masyarakat ini juga ada juga berbentuk pelayanan kesehatan dan lain-lain. Nah, ini artinya adalah sebagai bentuk bahwasanya Muhammadiyah ini adalah sebuah gerakan yang bergerak di tengah-tengah masyarakat. Untuk siapa? Untuk masyarakat. Tujuannya apa?
tujuannya adalah agar masyarakat cerdas, agar masyarakat merasakan manfaat dari adanya gerakan Muhammadiyah. Lalu apa yang melandasi gerakan-gerakan Muhammadiyah ini? Yang melandasi gerakan-gerakan Muhammadiyah ini yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tujuan pengabdiannya. Jadi setiap gerakan, setiap amal usaha, setiap dakwah yang dilakukan oleh Perserikatan Muhammadiyah, ya, ini tujuannya adalah pengabdian, ya. Pertama adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Memang itu tujuan utamanya manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah, ya. Yang pertama adalah mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mengabdikan dirinya kepada masyarakat, ya, menjadikan organisasi Muhammadiyah ini sesuatu yang memberikan manfaat di lingkungan sekitar, ya. Nah, itu jadi yang menjadi dasar gerakan Muhammadiyah ini adalah menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tujuannya. Jadi tujuannya tidak yang lain-lain, karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan kita untuk beribadah. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya gerakan Muhammadiyah ini menyatu dengan masyarakat. Jadi Perserikatan Muhammadiyah, aktivis Muhammadiyah, ya, termasuk Ananda semuanya, ini adalah sebagai siswa-siswi Muhammadiyah, ini adalah menyatu dengan masyarakat. Artinya membaur dengan masyarakat, hidup di tengah-tengah masyarakat, ya, yang dalam kehidupan sehari-harinya memberikan contoh, ya, memberikan sikap seperti inilah yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Seperti inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi dalam mendakwahkan Islam, gerakan Muhammadiyah ini memang selalu menyatu dengan masyarakat, ya, membaur dengan masyarakat. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga ini adalah mengikuti syariat Islam. Nah, Anda perlu tahu bahwasanya semua gerakan yang dilakukan oleh Muhammadiyah, ya, baik dalam hal dakwah atau memberikan pengajaran atau memberikan santunan dan yang lain-lain, ini tidak lain adalah perintah Allah juga, yaitu mengikuti syariat Islam. Bahwasanya syariat Islam mengajarkan kepada umatnya agar kita senantiasa beramar ma'ruf nahi munkar. Inilah yang mendasari bahwasanya organisasi Muhammadiyah atau pengikut Muhammadiyah dalam melaksanakan gerakan-gerakannya ini insya Allah selalu mengikuti syariat agama Islam. Selanjutnya adalah yaitu menjunjung tinggi agama Islam. Nah, Anda juga perlu mengetahui bahwasanya apa yang dilakukan oleh gerakan Muhammadiyah baik dalam hal dakwah, dalam hal menyantuni anak yatim misalnya, atau memberikan bantuan orang-orang yang dalam kesulitan, ini tidak lain adalah menjunjung tinggi agama Islam. Ya, sekali lagi dalam rangka menjunjung tinggi agama Islam. Mengapa Islam itu harus dijunjung tinggi? Ya, ini karena sesuai dengan sabda Nabi, ya, yang kata Rasulullah, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi, ya. Bahwasanya kata Rasulullah, Islam itu tinggi, wa la yu'la alaihi, dan tidak ada yang melebihi tingginya selain daripada Islam. Di antara agama-agama yang ada di negeri ini, ya, yang ada di bahkan ada di seluruh dunia, maka sesungguhnya agama yang paling tinggi, agama yang paling mulia itu adalah Islam. Untuk inilah para generasi Muhammadiyah ini senantiasa bersemangat
berlomba-lomba di dalam kebaikan. Selanjutnya Anda yang soleh dan soleha. Nah, ini dasar gerakan Muhammadiyah yang kelima adalah mengikuti Nabi Muhammad. Nah, ini yang poin yang sangat penting ya. Bahwasanya apa yang dilakukan oleh gerakan Muhammadiyah, oleh para simpatisan Muhammadiyah ya, baik dari kalangan pusat maupun daerah ya, ataupun di lingkungan sekitar kita, gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Muhammadiyah ini tidak lain adalah dalam rangka mengikuti Nabi Muhammad ya. Jadi kita nggak usah malu menjadi bagian dari Muhammadiyah ya, karena Muhammadiyah itu tidak lain adalah pengikut Nabi Muhammad. Yang tidak lain adalah warga Muhammadiyah ini adalah insya Allah warga yang senantiasa mengikuti, mencontoh, dan meneladani Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yang terakhir Ananda yang soleh dan soleha, dasar gerakan Muhammadiyah. Nah, ini adalah aktif berorganisasi Muhammadiyah. Nah, jadi Ananda yang soleh dan soleha, setelah kalian menjadi siswa yang diikat dalam IPM ya, ya masih ingat IPM ya, ya Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, jadi setelah kalian diikat dalam sebuah organisasi Muhammadiyah, ini mestinya kalian aktif ya, aktif berorganisasi. Mengapa harus aktif berorganisasi? Ya karena melalui organisasi inilah kita bisa berbuat kebaikan ya, bisa memberikan manfaat kepada orang lain, bisa berdakwah kepada orang lain, bisa saling tolong menolong ya kan. Nah, jadi dasar yang keenam tentang gerakan Muhammadiyah ini adalah ini aktif berorganisasi di Muhammadiyah. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, jadi sudah anak-anak ketahui bersama tentang bagaimana peranan atau kiprah Muhammadiyah di lingkungan tempat tinggal. Nah, ini yang dilakukan tidak lain adalah karena memang dasar-dasar gerakan Muhammadiyah ini yang pertama tadi, ini karena setiap apa yang dilakukan oleh warga Muhammadiyah ini karena tujuannya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala ya, mengharapkan tujuan, yaitu tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menyatu dengan masyarakat. Yang ketiga, berusaha untuk mengikuti syariat Islam. Kemudian yang keempat, menjunjung tinggi agama Islam. Yang kelima, mengikuti Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keenam, yaitu aktif berorganisasi di Muhammadiyah. Ananda yang soleh dan soleha, inilah pemaparan tentang yaitu bagaimana Muhammadiyah di lingkungan tempat tinggal kita ya. Semoga pemaparan ini memberikan pencerahan kepada Ananda dan semoga Ananda dapat mengingat poin-poin dari ke-6 poin dasar-dasar gerakan Muhammadiyah tadi. Tolong Padi berpesan untuk dihafalkan ya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah setelah kita memahami, menghafalkan, itu adalah mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang terakhir, Pak Adi mengajak kepada kalian semua, mari berfastabiqul khairat. Apa itu? Berlomba-lomba di dalam kebaikan. Semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Ananda yang soleh dan soleha, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Sekali lagi Pak Adi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.